Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, langit tampak labu, seolah menyeratkan perasaan hati seorang anak yang penuh dengan penyesalan. Awan hitam menggantung rendah, menutupi sinar matahari yang seharusnya menyinari hari-harinya. Di sebuah rumah sederhana, seorang pria tua duduk termenung di depan pintu. Kakinya yang lemah terkulai di atas kursi kayu yang sudah usang. Wajahnya yang keriput menunjukkan garis-garis kehidupan yang berat. Namun, di matanya masih ada kilau penuh cinta. Cinta seorang ayah untuk anaknya. Di luar rumah, seorang pria muda berdiri ragu, memandang rumah yang dulu menjadi tempatnya bertumbuh. Nama ayahnya, Pak Darto, masih teringat jelas di telinganya. Namun, hari itu, ia datang bukan sebagai seorang anak yang penuh kebanggaan, melainkan sebagai seorang anak yang penuh penyesalan dan rasa bersalah. Ia sudah lama mengabaikan pria yang memberinya hidup, yang membesarkannya dengan kasih sayang yang tak terhingga. Setiap kali ia mengingat wajah ayahnya, hatinya semakin terhimpit oleh penyesalan. Belasan tahun berlalu sejak ia terakhir kali berjumpa dengan ayahnya. Saat itu, ia baru saja melangkah ke kota besar untuk mengejar cita-cita. Ayahnya, meski sudah menua, selalu memberi dukungan. "Jangan lupa pulang, Nak," kata ayahnya dengan suara serak di antara isak tangis. Namun, ia tidak pernah kembali. Kehidupan kota dengan segala gemerlapnya membuatnya lupa akan janji-janjinya. Hidupnya berubah menjadi serangkaian kesibukan, ambisi, dan kebahagiaan palsu. Hari ini, di tengah kesuksesan yang semu, ia merasa hampa. Cita-cita yang dicapai ternyata tidak sebanding dengan kebahagiaan yang ia harapkan. Ia merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau jabatan. Ia merindukan kehangatan rumah yang dulu ada di balik tawa ayahnya. Semua yang ia miliki saat ini terasa kosong tanpa cinta dan perhatian ayahnya. Ia melangkah mendekat, membuka pintu dengan hati yang penuh kegelisahan. "Ayah," katanya pelan. Suara seraknya hampir tenggelam dalam angin yang sepau-sepau. Ayahnya menoleh perlahan. Matanya yang sudah lelah itu masih penuh dengan ketulusan. Wajah tua itu terbingkai dengan keriput-keriput yang menandakan waktu yang telah berlalu. Namun, di balik semua itu, terdapat cahaya yang tak pernah padam. Seolah-olah masih ada harapan yang bersinar di setiap detiknya. Ayahnya tersenyum, meskipun senyum itu terasa sedikit dipaksakan. "Nak, kamu sudah datang." Suaranya serak, namun tetap mengandung kehangatan yang tak pernah pudar meskipun anaknya lama menghilang. Anak itu merasa hatinya semakin sesak mendengar suara lembut itu. Suara yang begitu ia rindukan, namun begitu lama ia abaikan. Waktu-waktu yang berlalu tanpa ada satupun kabar dari dirinya kepada sang ayah membuatnya merasa seperti orang asing. "Maafkan aku, Ayah," kata anak itu dengan suara gemetar, hampir tak terdengar. "Maafkan aku yang telah mengabaikanmu begitu lama. Aku merasa sangat bersalah." Ayahnya hanya mengangguk pelan, seolah sudah memahami segala penyesalan yang terpendam di hati anaknya. "Kamu baik-baik saja, Nak? Itu yang paling penting bagi ayah," jawabnya dengan tenang. Namun, kata-kata itu justru semakin menyayat hati anak itu. Ia teringat pada setiap momen di masa lalu, saat ayahnya selalu hadir di setiap langkahnya, memberikan semangat dan kasih sayang tanpa syarat. Ayahnya yang begitu setia, begitu penuh pengorbanan, dan yang selalu menyambutnya dengan tangan terbuka setiap kali ia pulang, kini hanya tinggal kenangan. Saat ia tumbuh besar, ia mulai terjerat dalam ambisi dan kesibukannya sendiri. Ayah yang dulu begitu penting baginya, kini hanya menjadi bayang-bayang yang semakin jauh. Ia merasa seperti telah meninggalkan sosok yang paling berarti dalam hidupnya. "Maafkan aku, Ayah. Aku tahu aku salah. Aku terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakanmu, melupakan segala yang sudah kau lakukan untukku," kata anak itu, suaranya hampir pecah. Ayahnya terdiam, seakan menimbang-nimbang kata-kata anaknya. Ia menyadari, meskipun anaknya kini sudah dewasa dan sukses, ada luka yang dalam yang terbawa seiring dengan perjalanan hidupnya.
Ayahnya hanya bisa berharap agar anaknya kembali menemukan kedamaian dalam dirinya. Meskipun ia tahu bahwa luka yang ditinggalkan akan selalu ada. "Anakku," kata ayahnya, suaranya semakin pelan. "Ayah sudah lama memaafkanmu. Apa yang penting sekarang adalah kamu kembali, mengingat bahwa di dunia ini, kita tidak pernah bisa hidup sendirian. Ayah selalu menunggumu." Anak itu menunduk. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia ingin memeluk ayahnya, tapi tak tahu bagaimana memulai. Ia merasa begitu banyak waktu yang telah hilang. Seperti sebuah keretakan yang sulit diperbaiki, meskipun ada keinginan untuk mengisinya. Anak itu terdiam, berusaha menahan tangis yang semakin membuncah. Ia duduk di sisi ayahnya, merasakan getaran tubuh tua itu yang begitu rapuh. Selama bertahun-tahun, ia merasa seperti orang yang sukses di luar, tetapi sesungguhnya, di dalam hatinya, ada kehampaan yang tak pernah bisa diisi dengan apapun. Ia menatap wajah ayahnya yang kini penuh dengan garis-garis keriput, tanda perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Dulu, ayahnya adalah pria yang kuat, yang selalu bekerja keras untuk memberinya kehidupan yang layak. Sejak kecil, ia selalu melihat ayahnya bekerja tanpa henti, meskipun sering terlihat kelelahan. Ayah yang bekerja sebagai tukang kayu, dengan tangan kasar namun penuh ketulusan. Ia ingat betul bagaimana ayahnya selalu pulang dengan senyum lelah, tapi tetap ada pelukan hangat yang menanti. Namun, di balik semua itu, ia selalu merasa tidak cukup dihargai, tidak cukup terlihat. Saat ia remaja, ia merasa seperti terperangkap dalam bayang-bayang ayahnya. Setiap kali ia berbuat kesalahan, ayahnya selalu ada untuk mengingatkannya. Namun ia merasa tak pernah cukup baik di mata ayahnya. Ia mulai mencari pengakuan di tempat lain, di dunia luar yang menawarkan segala kemewahan dan kegemerlapan. Ambisi untuk sukses mulai menguasainya, dan semakin lama, ia semakin menjauh dari orang tuanya, terutama ayahnya. Namun, kini semua itu terasa hampa. Tidak ada gemerlap dunia yang bisa mengobati rasa kehilangan yang menghimpit hatinya. Ia merasakan betapa berharganya kasih sayang yang dulu diberikan oleh ayahnya. Namun itu semua sudah terlambat. Waktu tidak bisa diputar kembali. Ia ingin sekali mengulang semuanya. Ingin kembali ke masa lalu, saat ia masih anak kecil yang bisa menangis di pelukan ayahnya tanpa rasa malu. Tapi, semua itu hanya tinggal kenangan. "Ayah," katanya dengan suara bergetar, "aku sudah lupa bagaimana cara menghargai apa yang telah kau beri. Aku terlalu sibuk dengan dunia yang tidak pernah peduli padaku. Aku meninggalkanmu begitu saja. Ayah, maafkan aku." Air mata anak itu mengalir deras. Ia merasa seperti sebuah beban besar yang tak bisa ia lepaskan. Ayahnya hanya memandangnya dengan penuh kasih sayang, seolah tidak ada kebencian atau penyesalan dalam dirinya. "Nak," kata ayahnya lembut, "kita semua punya jalan masing-masing. Dan ayah tahu kamu selalu berusaha yang terbaik. Terkadang, kita harus pergi jauh untuk menemukan jalan pulang." Anak itu mengangguk pelan, mencoba menahan tangis yang semakin tak terbendung. Ia ingin berkata lebih banyak, ingin mengungkapkan segala penyesalan yang selama ini terpendam, namun kata-kata terasa begitu sempit. Betapa sesal itu datang terlambat. Betapa waktu yang telah hilang tidak akan pernah bisa ia kembalikan. Dalam diam, ayahnya menggenggam tangan anaknya yang gemetar, mengeratkan pelukannya, dan berkata, "Ayah sudah lama memaafkanmu. Yang penting sekarang adalah kamu kembali pada dirimu sendiri." Saat itu, anak itu merasakan sesuatu yang berbeda. Meskipun tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka lama, ada perasaan damai yang mulai meresap di dalam dirinya. Cinta ayahnya, meskipun telah terluka oleh jarak dan waktu, tetap ada. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan bahwa mungkin, justru ia yang harus memaafkan dirinya sendiri. Malam itu, mereka berdua duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, dikelilingi kenangan masa lalu. Angin malam berhembus pelan, menyapu wajah mereka dengan dinginnya. Namun di dalam rumah, kehangatan itu terasa begitu nyata. Meskipun kata-kata tidak lagi bisa memperbaiki semuanya, ada ketenangan yang menyelimuti ruangan, ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh kehadiran ayah yang penuh kasih. Anak itu menatap ayahnya,
Merasa bahwa ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, namun kata-kata terasa begitu tidak cukup. "Ayah," katanya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku takut, Ayah. Takut jika aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Takut jika aku terus menjalani hidupku dengan penyesalan yang tak terhapuskan." Ayahnya tersenyum lembut, meskipun wajahnya penuh kerutan dan mata yang lelah. "Nak," jawab ayahnya, "kita semua punya kesalahan, dan itu bagian dari hidup. Yang terpenting bukanlah berapa lama kita menyia-nyiakan waktu, tetapi bagaimana kita menghadapinya sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk mulai lagi. Ayah selalu percaya, kamu punya hati yang baik." Anak itu menunduk. Air matanya kembali jatuh. Rasa bersalah itu begitu dalam, seperti beban yang tak bisa lepas dari pundaknya. Ia merasa bahwa ia telah mengecewakan orang yang paling penting dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia terlena oleh kehidupan yang penuh ambisi, hingga melupakan pria yang telah mengajarkannya banyak hal tentang hidup. Tetapi kini, di hadapan ayahnya yang sudah menua, ia menyadari bahwa apapun yang telah terjadi, cinta dan maaf dari sang ayah adalah hal terindah yang bisa ia terima. "Ayah, aku akan mencoba menjadi anak yang lebih baik," ucapnya dengan penuh tekad, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa bersalah. "Aku akan lebih sering pulang, akan lebih sering mengunjungimu, aku janji." Ayahnya mengangguk perlahan, tatapannya penuh pengertian. "Ayah hanya ingin kamu bahagia, Nak. Itu yang ayah harapkan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kehidupan ini bukan tentang mencari kesempurnaan, tapi tentang menemukan kedamaian, baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang-orang yang kita cintai." Anak itu terdiam, merenungkan kata-kata ayahnya yang bijak. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, tetapi ia bertekad untuk berubah. Tidak ada lagi waktu yang bisa ia sia-siakan. Tidak ada lagi alasan untuk menghindar. Ia harus menghadapi segala kesalahan yang telah dibuat, dan mulai membangun kembali hubungan yang telah lama terlupakan. Saat itu, di bawah cahaya lampu yang redup, anak itu memeluk ayahnya dengan erat. Pelukan itu bukan hanya sebuah pelukan fisik, tetapi sebuah janji yang tak terucapkan. Janji untuk tidak lagi meninggalkan ayahnya. Janji untuk lebih menghargai waktu yang tersisa. Dalam pelukan itu, air mata mereka bercampur, menghapus segala penyesalan yang terpendam, dan memberi ruang bagi sebuah pengampunan yang tulus. "Ayah, maafkan anakmu ini," bisiknya sambil terisak, "dan terima kasih untuk segala cinta yang kau berikan." Ayahnya memeluknya lebih erat, dengan tangan yang lemah, namun penuh kasih yang tak pernah habis. "Anakku, ayah sudah memaafkanmu sejak lama. Tidak ada yang lebih indah daripada melihatmu kembali pulang." Dan di malam itu, dalam kesederhanaan yang penuh makna, seorang anak menemukan kedamaian yang telah lama ia cari.